Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda anak-anak muda yang saat ini sudah mulai belajar berjualan, sudah mulai belajar membangun bisnis. Nah, di sini saya berikan satu konten di mana ini cocok untuk pengusaha level 2, ya, sampai level 3. Nah, Anda mau bingung loh, Pak, emang pengusaha ada levelnya? Ada. Pengusaha itu ada 5 level. Jadi silakan tonton video saya 5 level pengusaha. Nah, saya di sini berikan ilmunya untuk pengusaha level 2 dan level 3. Apa saja setelah yang satu ini. Welcome to my business and financial mentoring. Jadi ada 4 sosok atau oknum. Kita tahu bahwa bisnis itu tidak bisa terlepas dari yang namanya individu atau perorangan. Oknum itu sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis kita. Gimana kalau kita tidak menemukan orang yang tepat, maka bisnis kita juga nggak bisa berkembang di level berikutnya. Kita harus menemukan orang yang tepat untuk naik ke jenjang berikutnya. Nah, 4 sosok ini bisa menghancurkan bisnis kalian. Ya, siapa saja 4 sosok ini? Yang pertama itu jelas tim. Jadi, tim itu merupakan salah satu oknum yang sangat berpengaruh. Karena misalkan bagaimana bisnis Anda bisa besar kalau Anda nggak menemukan tim yang tepat. Jadi tim bisa jadi masalah kalau ikatan Anda dengan tim tidak kuat. Karena tim is everything. Ya, jadi sumber masalahnya ada datang dari hal-hal sepele. Contoh sederhana bagi hasil. Kalau tim merasa tidak adil, maka tim ini akan bermasalah gitu. Tapi kalau bagi hasilnya cocok, bisnis Anda akan lebih besar. Makanya sebuah organisasi yang kuat itu adalah memiliki pemimpin yang adil dan pemimpin yang bisa mengayomi kesejahteraan tim. Dengan demikian, tim itu tidak cemburu. Tim itu bisa bekerja dengan maksimal. Kalau misalkan tim itu toksik, tidak bisa dipakai, harus ganti dengan yang baru. Nah, seperti itu contohnya. Tapi kalau tim itu bagus, tapi dia hilang, itu berarti memang ada masalah di pembagian hasil. Jadi ini tolong dipikirkan baik-baik sebagai pemilik bisnis di level kedua. Yang kedua adalah karyawan. Jadi kadang karyawan ini bisa menjadi kompetitor Anda suatu saat nanti. Misalkan Anda hari ini memiliki pengetahuan yang tinggi dari bisnis yang kalian jalankan, dia cari pengalaman. Dia menyarankan itu sangat wajar terjadi. Semua orang bisa meng-copy paste bisnis kamu, tapi nggak semua orang punya satu resep istilahnya. Keberanian dan eksekusi menjalankan ide yang kamu miliki. Nah, makanya karyawan itu hati-hati bisa menghancurkan bisnis. Kalau misalkan karyawan ini terlalu pandai, sampai dia akhirnya membangun bisnis sendiri, ya terserah. Tapi misalkan kalau pandai sampai dia ditarik kompetitor contohnya, berarti mungkin ada 2 faktor. Mungkin yang pertama adalah karyawan Anda itu memang karakternya memang tidak baik. Nah, kalau itu dilepas saja. Tapi kalau dia karakternya bagus, bisa jadi kesejahteraannya yang kurang. Atau yang kedua, hubungan Anda dengan dia yang kurang. Makanya kenapa kok dia bisa ditarik kompetitor. Yang ketiga adalah partner bisnis. Nah, ini seringkali juga jadi masalah. Partner ini bisa menghancurkan. Namanya partner itu kan harusnya bersama-sama. Nah, jadi mungkin bergerak di bidang supplier, jasa transportasi, jika Anda tidak berhati-hati, mereka bisa saja menipu Anda. Keberadaan partner bisnis adalah mempermudah, ya bukan sebaliknya, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Karena yang namanya partner itu a good team player, jadi pemain tim yang baik, harus memainkan peran. Contohnya Anda strength-nya di promosi, maka perkuat di promosi. Anda strength-nya di manajemen, maka Anda harus perkuat di manajemen. Ada orang strength-nya di keuangan, misalkan pembukuan, keuangan. Nah, jadi di bagian finance, keuangan, dia membereskan semua masalah keuangan perusahaan. Maka akhirnya keuangan perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Nah, dari sinilah saya yakin partner itu bisa membuat kita naik, tapi juga bisa menghancurkan. Dan yang terakhir, customer. Customer juga bisa nipu. Biasanya customer bisa bertanya-tanya berbagai hal yang sudah masuk ke ranah rahasia perusahaan, yang pada akhirnya mencuri seluruh rahasia perusahaan itu sendiri. Jadi yang namanya customer kadang-kadang dia tujuannya baik, besar, tapi akhirnya kadang-kadang customer bisa nekan kita. Makanya kita harus pinter-pinter ya menjaga customer kita. Kalau customer yang tipe A, tipe B, itu customer yang loyal, bagus, tidak pernah nawar, trust, nah itu paling enak. Tapi yang customer mau singkan itu tipe C dan tipe D. Sudah nawar, ordernya dikit, komplain pula. Oke, saya rasa 4 faktor ini yang bisa menghancurkan bisnis Anda tolong garis bawahi agar jangan sampai kita punya persiapan untuk menghadapi 4 poin tersebut. Demikian video ini saya buat, sukses selalu. Anda saat ini kena di poin keberapa? Silakan tulis di kolom komen dan jangan lupa
like-nya, dan selalu salam hebat. Luar biasa.